Melanjutkan kembali perjalanan ke Seko. Hai guys, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan ke Seko. Nah, di sini kita akan melewati sebuah jembatan seperti ini guys. Jadi pada saat kita melalui jembatan ini kita perlu berhati-hati karena salah-salah sedikit kita akan terjatuh ke bawah. Sebenarnya kita bisa lewat bawah juga guys, yaitu melalui sungai kecil, tapi tukang ojeknya memilih melalui jembatan tersebut. Dalam perjalanan ke Seko kita akan sering-sering bertemu dengan tukang ojek dengan muatan yang luar biasa banyak guys, seperti tadi ya. Jadi ini merupakan jalur antara Tabembeng menuju ke Mabusa. Dulunya jalan di sini juga sangat jelek guys, tetapi sekarang sudah bagus karena sudah diaspal guys. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir ketika melalui jalan ini karena paling yang jalan jelek itu hanya sebagian kecil saja seperti ini. Dan di sini kita kembali memasuki sebuah jembatan, kemudian dari sini kita akan terus melanjutkan perjalanan melalui jalan aspal seperti ini. Jadi jalan sampai ke Mabusa itu semuanya seperti ini guys, sudah bagus ya. Oke lanjut, sebenarnya jalan ke Seko ini sangat panjang guys, tetapi saya hanya mengambil sebagian saja karena jika saya videokan dari awal hingga akhir perjalanan itu tidak akan muat guys. Maksud saya memori handphone saya tidak akan muat, ini saja sudah full guys, tetapi sebagian saya hapus kembali kemudian digunakan kembali untuk mengambil video. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menghirup udara yang segar dan menikmati pemandangan alam yang indah. Jadi dalam perjalanan kita akan melihat pemandangan yang hijau-hijau seperti ini. Pada postingan saya sebelumnya ada yang sempat bertanya seperti ini, Seko itu di mana? Jadi Seko ini adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk sampai ke Seko kita bisa melalui darat dan juga udara guys, karena ke Seko juga ada pesawat. Tapi pesawatnya yang kecil ya, hanya muat hingga 12 orang penumpang. Jadi jika ada yang bertanya kenapa naik ojek, kenapa tidak naik pesawat, karena pesawatnya itu muatannya terbatas guys, sementara penduduk di Seko itu sangat banyak. Jadi tidak memungkinkan untuk semua warga Seko bisa naik pesawat ke kota karena pesawatnya hanya muat hingga 12 orang penumpang dan juga hanya 5 kali penerbangan dalam seminggu. Tetapi dalam perjalanan ke Seko kali ini saya melihat jarang sekali ojek yang memuat penumpang atau membawa orang guys. Mereka hanya membawa hasil bumi seperti beras, coklat dan juga kopi. Tapi rata-rata dari mereka saya lihat hanya membawa coklat karena harga coklat mahal guys, sementara hasil coklat warga Seko tahun ini itu katanya sangat melimpah. Dan memang benar seperti itu karena di jalan kami bertemu dengan puluhan motor dengan muatan coklat yang cukup banyak. Itu paling sedikit mereka muat itu 150 kg satu kali muat. Kenapa mereka lebih memilih mengojek coklat? Karena harga ojek coklat itu lebih mahal dibanding ojek manusia. Ojek coklat per kilogramnya itu mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000. Jadi kalau dihitung-hitung misalnya harganya Rp10.000 per kilogram dan mereka memuat hingga 150 kg, berarti mereka sudah mendapatkan Rp1.500.000. Nah, manusia akan berpikir untuk membayar harga ojek segitu guys karena terlalu mahal. Jadi seperti itu ya, kemarin pada postingan saya sebelumnya yang mengatakan bahwa ongkos ojek itu dari Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000, ada yang bilang bohong, padahal itulah kenyataan yang terjadi di lapangan guys. Ongkos ojek sekarang itu memang sangat mahal karena lagi musim coklat, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada ojek yang mau dibayar Rp700.000 sekali jalan, seperti itu ya guys. Nah, biaya perjalanan yang saya keluarkan untuk bepergian ke Seko dalam perjalanan saja ya guys, maksud saya biaya ojek dan makan itu sekitar Rp2.100.000. Itu biaya pulang perginya ya. Jadi biaya itu sudah termasuk biaya perbaikan motor. Nah, di sini sedang ada pengerjaan jalan seperti ini guys. Jadi perbaikan jalan ke Seko itu terus dilakukan ya. Semoga saja jalan-jalan yang masih jelek itu segera diperbaiki sehingga akses jalan ke Seko itu bisa lebih mudah, sehingga warga Seko tidak menderita lagi dalam melalui perjalanan yang lumayan ekstrim. Biasanya para tukang ojek akan menginap di Palandoan guys. Biasanya kalau dari Seko itu kan lama melalui perjalanan di jalur Kakea ataupun jalur Lasa, jadi mereka terpaksa harus menginap dulu di Palandoan kemudian melanjutkan perjalanan ke kota. Nah, sepertinya di sini sedang habis hujan jadi aspalnya kayak basah seperti ini ya guys. Nah, untuk ongkos pesawat ke Seko itu harganya 400 lebih guys. Saya kurang tahu berapa lebihnya, yang jelasnya di atas Rp400.000 tetapi tidak sampai Rp500.000. Tetapi barang yang dibawa itu terbatas, makanya orang-orang biasanya lebih memilih naik ojek
ojek, karena kalau naik ojek barang yang dibawa itu lumayan banyak. Jadi perbandingannya itu guys, kalau naik pesawat ongkosnya lebih murah tetapi barang yang dibawa sedikit, tetapi kalau naik ojek ongkosnya lebih mahal tetapi barang yang bisa dibawa itu lebih banyak. Dan akhirnya sekarang kita sudah tiba di Mabusa guys. Jadi inilah yang namanya Mabusa. Nah, yang di depan kita ini adalah mobil dan alat berat yang mengerjakan perjalanan ke Seko guys. Seperti itu ya, mobil-mobil perusahaan yang mengerjakan jalan ke Seko. Hari sudah semakin sore tetapi perjalanan kita masih sangat jauh. Di sini kita kembali melalui jembatan. Jembatannya jembatan kayu seperti yang terlihat pada video, dan semakin sore pemandangannya pun terlihat semakin indah. Sekarang waktu menunjukkan jam 5 lewat beberapa menit guys, tetapi kita masih belum sampai juga pada tujuan kita. Tadi pagi kami start jam 9 dari kota, tetapi di sini sudah jam 5 lewat tetapi kami belum juga sampai pada tujuan. Di sini kita kembali bertemu dengan ojek-ojek yang menggunakan jas hujan, berarti di daerah sana hujan ya guys. Jadi kita bersiap-siap kehujanan. Di Mabusa ini cuacanya sangat dingin guys, lebih dingin daripada cuaca di Rongkong. Tetapi pemandangannya itu luar biasa. Jadi mulai dari Rongkong sampai ke Seko pemandangannya itu sangat indah guys. Jadi buat kalian yang ingin beristirahat di Mabusa juga boleh ya, karena di Mabusa ada warung-warung juga. Tetapi kita tidak akan beristirahat karena kita mengejar waktu ya, jangan sampai kita kemalaman di jalan. Tetapi sudah bisa dipastikan guys, kita akan kemalaman di jalan. Jadi kemungkinan kita tidak akan bisa menembus sampai ke Seko hari ini. Kemungkinan kita akan nginap di jalan ya guys. Tapi itulah risikonya ketika kita melakukan perjalanan ke Seko, karena ada saja halangan-halangan yang bisa terjadi dalam perjalanan. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan yang indah dengan udara yang begitu segar. Ada juga kadang yang bertanya pada postingan saya sebelumnya seperti ini, Kak, bagaimana caranya kalau kita mau ngojek ke Seko? Kalau itu saya juga kurang tahu ya guys, tapi coba saja kalian berjalan-jalan ke Seko, kemudian berkenalan dengan orang Seko atau berkenalan dengan ojek-ojek Seko. Dari sana kalian bisa mendapatkan informasi seperti apa untuk menjadi tukang ojek Seko itu. Karena saya sering naik ojek, tetapi kadang saya juga kesulitan untuk menemukan tukang ojek. Karena itu tadi guys, mereka lebih memilih memuat barang dibanding manusia. Pada saat saya akan berangkat ke Seko kali ini, sebenarnya itu sudah 4 hari sebelumnya saya sudah mencari-cari tukang ojek, tetapi sampai hari ketiga itu saya belum menemukan tukang ojeknya guys. Biasanya saya mencari-cari informasi dari Pak Guru ataupun Ibu Guru yang bertugas di Seko, dan kadang juga bertanya sama keluarga, tetapi sampai hari ketiga mereka semua tidak menemukan tukang ojek yang mau memuat manusia ke Seko guys. Apalagi sebentar lagi 17 Agustus mereka lebih memilih untuk mengojek barang. Mungkin karena mereka sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan yang punya barang, jadi mereka seperti sudah dikontrak seperti itu ya guys. Biasanya kalau masuk 17 Agustus orang-orang akan berbondong-bondong ke Seko untuk berjualan di sana. Nah, barang dagangan mereka itulah yang biasanya diangkut oleh tukang ojek sampai ke Seko. Sebenarnya ada mobil yang sampai ke Seko, tetapi mobilnya bisa sampai berhari-hari di jalan baru bisa tembus ke Seko. Jadi pada saat saya mau berangkat itu ada 5 orang yang saya minta tolong untuk mencarikan ojek, tetapi mereka semua tidak menemukan ojek. Ojeknya pada jual mahal guys, karena harga coklat mahal. Untung saja masih ada 1 orang yang berbaik hati mau membawa saya ke Seko, tetapi itu pun yang sudah deal ternyata batal pergi juga. Jadi saya dioper lagi ke temannya guys, seperti itu ya. Ya, seperti itulah suka duka ketika kita ingin berangkat ke Seko. Kita perlu melalui drama yang panjang dulu guys, karena ketika kita berencana pergi besok, kemungkinan kita tidak akan menemukan tiket pesawat dan juga ojek guys. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu, karena mencari ojek sama sulitnya dengan mencari tiket pesawat. Sebenarnya naik ojek itu badan-badan akan terasa sakit, tetapi ada kepuasan tersendiri yang kita rasakan ketika kita melalui darat. Kayak ada seninya gitu loh guys, dan kita bisa bercerita tentang pengalaman kita dalam perjalanan. Sebenarnya pada saat melalui jembatan yang seperti itu saya merasa takut guys, tetapi mau tidak mau kita harus pasrah dan mempercayakan semuanya kepada tukang ojek. Oke, nantikan kelanjutannya pada video saya selanjutnya ya guys, nantikan terus.